Aku si Emma. Emma. Hai guys, kembali lagi di sini bersama gue IPD. Kali ini gue bakal ngebawain alur cerita film dari Filipina lagi yang berjudul Silip sa Apoy. Film ini rilis pada tahun 2022. Menceritakan tentang seorang gadis cantik yang ingin sekali bercerai dengan suaminya, dikarenakan suaminya ini begitu kasar dalam memantap-mantapi dirinya. Kemudian ia malah tergoda dengan seorang pria yang baru saja tinggal di sebelah rumahnya. Lalu apakah kehidupan sang gadis ini bakal tambah baik atau malah sebaliknya? Tapi sebelum kita lanjutkan videonya, seperti biasa jangan lupa like dan subscribe-nya. Dan bagi kalian yang ingin link full filmnya, langsung aja di follow Instagram IPD Film. Linknya gue taruh di deskripsi. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita ke videonya. Di awal film terlihat seorang gadis cantik yang bernama Emma yang sedang berjalan di rumah pemukiman penduduk yang begitu padat dan juga kumuh. Emma di sini diceritakan sudah bersuami dan tinggal di area sana guys. Sesampainya di rumah, suaminya Emma yang bernama Ben langsung saja memantap si Emma ini. Namun di sini Emma terlihat tidak bersemangat guys. Nah, di samping itu ada seorang pria yang baru saja tinggal di sana, bernama Alfred. Si Alfred ini seakan telah menunggu aksi sepasang suami istri itu untuk bermantap-mantap. Aduh, masih aja ada yang kayak beginian guys. Setelah mendengar gerasa-gerusuk dari sebelah, si Alfred langsung saja mengintip aksi Ben dan Emma dari lubang yang telah ia buat sambil senam 5 jari. Tinggal aku siapa nih? Ada nggak nih dari kalian nih? Keesokan paginya datanglah seorang ibu-ibu yang diketahui sebagai si pemilik kontrakan untuk menagih uang kontrakan kepada Emma. Dan si ibu ini juga berperan sebagai ibunya si Ben. Di sana juga ada si Alfred yang memperkenalkan dirinya kepada mereka berdua, karena ia ini adalah anak baru yang baru saja tinggal di sana. Sembari matanya tampak begitu tertarik terhadap Emma. Mulai tebar pesona nih. Setelah dari itu, tampak Emma yang sedang berjalan dan singgah sebentar ke gereja untuk sekadar melakukan pengakuan dosa gitu guys kepada pastor di sana. Emma mengungkapkan bahwa saat ini ia sangat ingin berpisah dengan Ben. Namun ia juga menambahkan bahwa ia juga tidak ingin kembali bekerja sebagai wanita malam-malam gitu guys. Kalian pasti ngerti maksud gue guys. Sehabis itu tampak Emma yang sedang berada di tempat permantapan gitu guys. Tapi Emma di sana bukan bekerja. Di situ Emma meminjamkan uang kepada temannya Emma yang memang profesinya sebagai wanita gitu juga. Jadi usut punya usut, si Emma ini emang dulunya berprofesi sebagai wanita gitu-gitu guys. Namun ia telah berhenti setelah bersama Ben. Papatayin ka nang. Mahanap niya ako. Di malam harinya saat Emma telah pulang, di dalam rumah suami Emma yang bernama Ben ini bercerita bahwa ia baru saja dipecat dari pekerjaannya dikarenakan ada yang menikung dirinya. Lalu entah mengapa si Ben ini langsung saja memaksa Emma untuk bermantap-mantap dengan dirinya. Akan tetapi di sini si Ben yang mungkin sedang kesal pasca dipecat, ia tampak kasar terhadap Emma. Nah, dari sinilah kita mengetahui kenapa Emma ini begitu ngebet pisah dari si Ben. Dan di saat itu juga Alfred dibuat kesal dengan tingkah laku Ben terhadap Emma saat ia mengintip lagi mereka di lubang rumahnya. Aduh, kasihan si Emma guys. Kemudian tampak Emma yang sedang membersihkan luka memar di badannya. Dan entah muncul dari mana,
Alfred datang dan langsung memeluk Emma. Ia juga tak sungkan mengajak Emma masuk ke dalam rumahnya. Karena telah terbawa suasana, mereka pun pastinya melakukan permantapan yang begitu romantis. Waduh, asik nih si Alfred. Setelah itu akhirnya si Alfred ini jujur bahwa selama ini ia sering mengintip Emma dari lubang yang ditunjukkan kepada Emma. Dikarenakan ia begitu tertarik dengan Emma. Namun belum ada momen yang pas untuk melakukannya. Dan di malam berikutnya Emma ini terlihat begitu bersemangat ketika bermantap-mantap dengan suaminya. Ternyata semua itu Emma lakukan agar dapat dilihat oleh Alfred. Oleh sebab itulah si Emma ini tumben-tumbenan begitu aduhai saat enak-enak dengan si Ben. Dan pastinya si Alfred yang melihat itu langsung saja senam 5 jari lagi. Yaduh, udah gila nih mereka. Keesokan harinya Sin memperlihatkan ketika Ben ditolak sana-sini saat melamar pekerjaan. Ya wajar saja, si Ben ini tidak mahir dalam segala bidang. Jadi ia ditolak setiap ia melamar pekerjaan. Di saat itulah si Ben tampak kesal di rumahnya dan melampiaskan amarahnya itu dengan minum-minum. Dan di malam harinya si Ben ini menuding Emma bahwa si Emma ini telah menyelewengkan uang setoran. Dan juga Ben menuduh Emma telah berselingkuh dengan pria lain. Tapi di sini Ben hanya asal bacot aja guys, walaupun sebenarnya emang terjadi. Hal ini langsung saja Emma lapor kepada Alfred. Ia mengatakan bahwa Ben telah curiga kepadanya tentang perselingkuhan. Lalu mereka berdua berencana akan memberikan Ben obat tidur, agar di saat Ben tertidur pulas, ia dengan segera kabur dengan mudahnya dari si Ben. Wah, ada rencana nih. Bukas ng gabi, lalagyan ko ng pampatulog ang biro ng demonyo para hindi magising. Lalu rencana pun dimulai. Di dalam dapur, Emma dengan segera memasukkan obat tidur ke dalam minuman suaminya. Entah tahu dari mana, si Ben ini telah mengetahui apa yang direncanakan Emma. Ia pun tampak berpura-pura tertidur di ranjangnya. Merasa si Ben telah tertidur pulas, Emma pun segera berkemas-kemas untuk cabut dari sana. Kemudian alangkah terkejutnya Emma. Si Emma yang merasa telah membuat Ben tertidur, malah ketangkap basah ingin kabur oleh Ben. Tentu saja hal ini membuat si Ben begitu marah. Ia tak sungkan untuk membak Big Book istrinya tersebut. Alfred yang mengintip dari lubang rumahnya dengan sengaja langsung saja ke rumah Emma untuk menyelamatkan Emma dari bak Big Book si Ben tadi. Tentu saja hal inilah yang menyebabkan Ben meninggoy karena Emma memukuli Ben saat berkelahi dengan Alfred. Waduh, gawat nih, rasain lu Ben. Si Alfred yang melihat Emma yang ketakutan atas apa yang ia lakukan terhadap Ben, tentu si Alfred mencoba menenangkan Emma. Setelah itu tampak Alfred yang menyewa sebuah mobil untuk membuang Ben yang meninggoy ke sebuah sungai besar gitu guys. Di sisi lain tampak Emma yang sedang membersihkan bekas luka dari si Ben agar tidak ketahuan. Lalu scene berpindah di mana ibunya Ben dan Emma sedang memberi laporan kepada kepolisian setempat karena anaknya Ben ini tak kunjung pulang. Ibunya Ben ini malah curiga kalau anaknya ini telah dicelakai oleh orang yang meminjam uang kepada anaknya. Kemudian Emma dan Alfred ini telah sepakat bahwa akhir-akhir ini mereka tidak usah bersama-sama dulu. Mereka takut nantinya tetangga malah curiga kepada mereka atas meninggoynya si Ben. Intindihan mo? Delikado ngayon, kailangan natin magpalamig. Akan tetapi si Emma yang emang udah enggas pengen dicocol oleh si Alfred ini, ia dengan sengaja memancing Alfred dengan cara membuka pakaiannya dan meminta Alfred untuk melihat dirinya. Waduh, mulai barbar nih si Emma guys.
Karena si Emma yang udah begitu nggak tahan lagi dengan si Alfred, si Emma ini dengan sengaja datang ke kontrakannya Alfred tanpa memberitahunya terlebih dahulu. Tampak Emma yang telah berpakaian cantik merah merona menghampiri kontrakan Alfred. Namun sesampainya di sana, Emma dibuat terkejut, di mana si Alfred ini sedang berduaan dengan teman Emma yang bekerja sebagai wanita yang gitu-gitu tadi, yang di awal tadi guys. Tentu saja Emma begitu kesal terhadap Alfred karena telah membohongi dirinya. Akan tetapi di sini si Alfred malah berdalih. Ia sengaja mengajak wanita tersebut agar mantap-mantap dengan temannya si Alfred. Dan emang dulunya si Alfred ini adalah penyalur yang gitu-gitu guys. Ya alias si germay-germay gitu guys. Salamat, Alfred, ha. Mauna na ako. Setelah itu Emma yang merasa dulunya si Alfred ini begitu perhatian kepadanya, sekarang sudah berubah. Karena dengan lantang si Alfred menyuruh Emma untuk menjadi wanita gitu lagi. Dan besok malam ada seorang tamu yang akan datang. Dan Emma disuruh untuk bermantap dengan tamu itu guys. Kalau Emma tidak menyetujui ajakan tersebut, tentu saja si Alfred ini mengancam akan melaporkan Emma ke polisi atas apa yang telah ia lakukan terhadap Ben. Waduh, emang kampret ini si Alfred. Kasi alam naman natin parehas na mahanap at mahanap kita, diba? Tentu saja Emma yang mendengar hal tersebut mau tidak mau menyetujui ajakan Alfred. Ia tampak telah bersiap untuk bermantap dengan seorang pria di rumah Alfred. Dan di luar si Alfred bin Kampret ini sedang asik ngudut sambil menunggu Emma selesai. Emang kampret ini si Alfred guys. Di malam lainnya, Emma yang baru pulang ini pun dibuat kaget di saat dia melihat suaminya si Ben yang berada di rumahnya. Lantas si Ben mengatakan bahwa saat ini ia masih hidup dan ingin balas dendam kepada si Alfred. Waduh. Lalu ia pun menyusun rencana agar bisa gelut dengan si Alfred guys. Rencana pun langsung disusun dan telah siap dilaksanakan. Papuntahin mo dito, sabi mo kailangan ng tulong. Kemudian dengan pancingan Emma, di malam itu Alfred langsung saja ke rumah Emma. Sesampainya di sana, Alfred ini dibuat tak berdaya di saat Emma mulai melakukan aksinya. Namun hal itu ia lakukan agar membuat Alfred lengah. Tak lama dari itu si Ben pun muncul. Dan perkelahian antara lelaki bertato ganas ini pun tak terhindarkan lagi. Emma yang dasarnya tidak peduli siapa yang menang antara mereka berdua, ia malah dengan sengaja melempar pisau ke arah Ben dan Alfred. Dari pisau itulah kedua pria itu terluka dan dipastikan meninggoy di tempat guys. Good job Emma, bagus sekali. Lalu adegan pun langsung dibuat riuh di saat polisi datang dan menghampiri TKP. Si Emma ini begitu pandai berakting di saat polisi menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Soalnya hanya Emma saksi yang di sana. Emma mengatakan pokoknya seolah-olah ia tidak terlibat di sana. Di akhir adegan Emma ini tampak bersiap pergi dari kontrakan tersebut menuju tempat lain untuk mengadu peruntungannya agar hidupnya lebih baik guys. Tak lupa juga ia membawa celengannya yang ia simpan di dalam patung. Dan film Silip Sa Apoy ini pun tamat. Nah gitu guys alur cerita dari film dengan judul Silip Sa Apoy. Gimana filmnya menurut kalian? Sebenarnya ada beberapa adegan permantapan lagi di situ guys. Namun gak gue ceritain semuanya. Pokoknya banyak lah adegannya. Oke guys, sampai di sini dulu video untuk kali ini. Jangan lupa tinggalin like, komen, dan subscribe-nya. Aktifin tombol loncengnya juga. Share juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye.